Stasiun Sains Luar Angkasa, di alam semesta. Stasiun Sains Luar Angkasa. Kecepatan cahaya adalah batas kecepatan gerak benda. Tidak ada benda dengan massa diam yang dapat mencapai atau melampauinya, sekitar 300.000 km per detik. Bagi umat manusia, kecepatan cahaya telah melampaui imajinasi kita. Namun dalam ruang angkasa yang luas sebenarnya, itu justru lambat dan tidak signifikan. Alam semesta yang dapat kita amati saat ini mencapai jangkauan 93 miliar tahun cahaya. Ini berarti bahkan jika kamu bisa terbang dengan kecepatan cahaya, sekali melintasi alam semesta membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Bisa dibayangkan. Kecepatan cahaya begitu lambat di alam semesta. Maka hari ini kita berandai-andai. Jika kita bisa terbang dengan kecepatan 1 tahun cahaya per detik, saya akan memandu Anda dalam perjalanan virtual antar bintang. Menjelajahi pencapaian menakjubkan melintasi alam semesta dengan kecepatan 1 tahun cahaya per detik. Ini adalah bumi kita. Terletak di planet ketiga di bagian dalam tata surya. Saat ini, kita mulai berangkat dengan kecepatan 1 tahun cahaya per detik. Setelah terbang selama 1 detik, kita telah tiba di tepi tata surya. Tempat ini disebut awan Oort, yang membungkus seluruh tata surya. Diameternya mencapai 2 tahun cahaya. Setelah terbang 4,22 detik, kita tiba di Proxima Centauri, bintang terdekat dari bumi. Proxima Centauri adalah sistem bintang yang terdiri dari 3 bintang. 2 lainnya adalah Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Setelah terbang 8,6 detik, kita tiba di Sirius. Sirius adalah bintang paling terang di langit malam, dan juga merupakan sistem bintang ganda, ditemani oleh sebuah katai putih di sekitarnya. Setelah terbang selama 25 detik, kita telah tiba di bintang paling familiar, Vega. Vega adalah bintang katai biru. Massa sekitar 2,1 kali massa matahari. Karena kecepatan rotasinya sangat tinggi, maka berbentuk seperti bola pepat. Setelah terbang selama 10 menit, kita tiba di Super Earth Kepler 22b. Ini adalah planet kebumian yang terletak di zona Lake Huni bintang induknya. Massa sekitar 2,4 kali massa bumi. Ilmuwan percaya di permukaannya mungkin terdapat air dalam bentuk cair. Setelah terbang selama 25 menit, kita tiba di salah satu nebula terindah di langit. Nebula Orion. Stasiun Panduan Sains Antariksa. Jika Anda bisa masuk ke dalam nebula, akan ditemukan bahwa di sini sedang terbentuk banyak bintang baru. Karena itu nebula Orion juga disebut sebagai tempat kelahiran bintang-bintang. Stasiun Sains Antariksa. Setelah terbang selama 1,8 jam. Nebula Kepiting. Nebula Kepiting adalah hasil ledakan bintang masif yang memasuki tahap akhir kematiannya.
Di pusatnya terdapat bintang neutron berdensitas tinggi setelah terbang selama 5,5 jam. Kami tiba di bintang terbesar yang diketahui saat ini, Stephenson Februari 18. Radiusnya sekitar 2150 kali lipat matahari. Volumenya cukup untuk menampung 10 miliar matahari. Dan 130 kuadriliun bumi. Setelah terbang selama 1 hari, kami tiba di tepi luar Bima Sakti. Dan saat ini seluruh rupa galaksi Bima Sakti akan terlihat jelas. Kita dapat melihat hampir 200 miliar bintang berkumpul dalam sistem ini. Sementara di luar adalah ruang gelap yang kosong. Ketika kami terus terbang keluar selama 1,8 hari, kami tiba di galaksi pendamping Bima Sakti, awan Magellan besar. Diameternya sekitar 1/20 dari Bima Sakti. Memiliki sekitar 10 miliar bintang. Setelah terbang selama 29 hari, kami tiba di galaksi besar terdekat, galaksi Andromeda. Diameter galaksi Andromeda mencapai 220.000 tahun cahaya. Jumlah bintangnya bahkan berkali-kali lipat melampaui Bima Sakti. Setelah terbang selama 115 hari, kami tiba di tepi grup lokal. Saat ini Anda akan menemukan sekitar 50 galaksi berkumpul di sini. Dengan galaksi Andromeda dan Bima Sakti sebagai yang terbesar. Setelah terbang sekitar 3 tahun, kita akan melihat kelompok yang lebih besar. Bernama supergugus Virgo. Diameter supergugus Virgo mencapai 110 juta tahun cahaya. Dalam struktur kosmik yang megah ini, grup lokal kita hanyalah sebagian kecil darinya. Setelah terbang 31 tahun, saat ini kita akan melihat struktur skala besar alam semesta. Tempat ini dinamakan Kompleks Supergugus Pisces Cetus. Dengan diameter sekitar 1 miliar tahun cahaya, mencakup hampir 60 kelompok supergugus. Demikian pula kelompok supergalaksi Virgo tempat kita berada. Dan kelompok supergalaksi Laniakea sama-sama terletak di dalamnya. Ketika kita terus terbang keluar, skala alam semesta akan menjadi semakin besar. Stasiun Sains Antariksa. Gugusan galaksi akan dengan cepat bergerak mundur di samping matamu setelah terbang selama 1458 tahun. Stasiun Sains Antariksa. Akhirnya kita sampai di tepi alam semesta. Jaraknya dari bumi sekitar 46 miliar 500 juta tahun cahaya adalah batas alam semesta yang dapat diamati manusia. Namun, ini bukanlah ukuran sebenarnya dari alam semesta di luar ini. Karena keterbatasan kecepatan rambat cahaya, kita masih belum dapat mengamatinya. Melalui penjelasan di atas, kita tidak bisa membayangkan.
Meskipun menjelajahi alam semesta dengan kecepatan 1 tahun cahaya per detik, kita bahkan melalui beberapa generasi pun tidak dapat menyentuh tepi yang dapat diamati dari alam semesta. Perjalanan bintang virtual ini juga membuat kita lebih merasakan betapa kecilnya manusia di alam semesta. Sejak abad ke-18 ketika manusia memasuki revolusi industri, teknologi berkembang dengan pesat. Hanya dalam waktu lebih dari 300 tahun, kehidupan manusia telah mengalami perubahan besar. Kini kita dapat memasuki luar angkasa dengan roket, meluncurkan probe ke bagian luar tata surya yang jauh. Bahkan pada tahun 1969 telah menginjakkan kaki di bulan, benda langit selain bumi. Armstrong menjadi manusia pertama yang berjalan di bulan. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi manusia yang terus berlanjut, ketika kita mengalihkan pandangan ke 100 tahun ke depan. Sejauh apa teknologinya akan berkembang? 107. Dalam 2 hingga 300 tahun ke depan. Perkembangan teknologi yang pesat mungkin akan membuat manusia menjadi peradaban tingkat 1. Yang dimaksud peradaban tingkat 1 diusulkan oleh astronom Soviet abad lalu, Nikolai Kardashev. Peradaban cerdas tingkat. Sistem tingkat ini didasarkan pada kemampuan peradaban untuk menggunakan dan mengendalikan energi untuk diklasifikasikan, dibagi menjadi 3 tingkat. Masing-masing adalah peradaban tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Menurut pembagian tingkat peradaban. Saat ini kita berada di sekitar tingkat 073. Dan untuk menjadi peradaban tingkat 1, harus sepenuhnya mampu memanfaatkan dan mengendalikan semua energi bumi. Lalu ketika kita mencapai peradaban tingkat 1, seberapa tinggi teknologinya nanti? Hari ini kita akan menjelajahi 10 prediksi tentang masa depan. Ketika memasuki peradaban tingkat 1, setiap energi yang dapat dibayangkan mungkin akan digali dan dimanfaatkan. Misalnya dari pasang surut laut hingga pengumpulan energi panas bumi. Serta teknologi fusi nuklir terkendali yang paling mutakhir. Bahkan membangun jaring penangkap energi di orbit bumi untuk menerima energi matahari. Pada saat itu, kita akan menyaksikan transformasi fundamental struktur energi global. Beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih dan terbarukan. Manusia tidak lagi khawatir akan kekurangan energi. Perubahan iklim global di masa depan. Kita mungkin akan mengembangkan teknologi yang mampu mengatur iklim bumi. Melalui jaringan energi yang dibangun di orbit bumi. Dapat mengatur iklim secara bebas. Pada saat itu, manusia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Ini berarti cuaca ekstrim dan bencana alam di bumi tidak akan terjadi lagi. Dengan manusia tidak lagi khawatir tentang energi. Kita akan memanfaatkan energi yang hampir tak terbatas. Memulai desalinasi air laut secara besar-besaran. Pada saat itu, dimanapun orang berada di bumi tidak akan terganggu oleh masalah sumber daya air tawar. Air tawar akan sepenuhnya teratasi. Stasiun Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa. Ilmu pengetahuan luar angkasa seiring kemajuan teknologi. Kecerdasan buatan akan lebih dalam terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Memberikan kita layanan dan dukungan yang dipersonalisasi. Aplikasi seperti asisten pintar, rumah pintar, perawatan kesehatan pintar akan menjadi lebih umum. Sementara itu, kota manusia juga akan menjadi sepenuhnya otomatis. Misalnya dari manajemen transportasi hingga layanan publik, semua sistem dikendalikan oleh AI. Ini akan membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman ketika memasuki peradaban tingkat 1. Batas antara virtual dan realitas mungkin akan kabur sampai tingkat yang sulit dibayangkan. Tingkat realitas virtual yang sangat realistis akan membuat orang mengalami kehidupan virtual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu mungkin juga akan menjadi platform sosial baru kita. Platform belajar dan hiburan. Selama ini, kita selalu menghadapi berbagai ancaman dari luar angkasa. Seperti tabrakan asteroid, serangan badai matahari, semburan sinar gamma, translate_text. Dan ketika memasuki peradaban tingkat 1. Manusia mungkin akan membangun sistem pertahanan yang sempurna pada saat itu.
Segala peristiwa dari luar angkasa tidak akan menjadi ancaman bagi manusia ketika memasuki peradaban tingkat 1. Bidang medis manusia akan mengalami kemajuan lompatan. Virus dan penyakit mungkin akan sepenuhnya ditaklukkan. Manusia tidak lagi menderita karena siksaan penyakit. Bahkan manusia dan mesin bersatu. Usia harapan hidup manusia akan sangat diperpanjang dengan hilangnya persaingan sumber daya. Konflik kepentingan manusia mungkin juga akan berakhir. Dan negara-negara tidak lagi memicu perang untuk memperebutkan sumber daya. Pada saat itu manusia mungkin akan memasuki keadaan damai yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan perkembangan pesat penerbangan antariksa. Masuk ke luar angkasa bukan lagi menjadi hak eksklusif astronot. Pada saat itu manusia mungkin telah membangun basis di bulan dan mengembangkan sumber daya mineralnya. Dan bulan sebagai benda langit terdekat bumi. Manusia mulai memodifikasi Mars dan membangun area aktivitas. Pada saat itu, sebagian kecil manusia akan menetap di bulan dan Mars. Perjalanan luar angkasa akan menjadi umum seperti penerbangan saat ini. Ketika teknologi antariksa berkembang hingga tingkat tertentu, pandangan manusia tidak akan lagi terbatas pada tata surya kita, melainkan planet ekstrasurya yang jauh. Melalui sistem propulsi fusi nuklir terkendali, manusia akan meluncurkan pesawat eksplorasi tanpa awak menuju bintang terdekat, Proxima Centauri. Mulai membuka jalan bagi migrasi antar bintang di masa depan. Inilah tingkat teknologi peradaban tingkat 1. Meskipun saat ini kita dalam beberapa aspek sudah mencapai beberapa kemajuan, tetapi masih panjang jalan untuk menjadi peradaban tingkat 1. Karena ini melibatkan terlalu banyak faktor ketidakpastian, termasuk perkembangan teknologi, transformasi sosial, kerja sama global, DLL. Namun selama kita terus berusaha, percaya bahwa manusia di masa depan pada akhirnya akan mampu mencapai tujuan besar ini.